Kami para akademisi, orang-orang peneliti seperti ini istilahnya dilaporkan lah ya gitu ya. Dilaporkan, maka disinilah saya mengimbau. Karena saya yakin juga pemerintah sebetulnya sudah sudah memirsa kami gitu ya. Maka kami sampaikan di sini bahwa pemerintah harus hadir. Emang siapa? Selesaikan ini secara beyond law, beyond science ya. Kenapa? Karena ini adalah aib dari negara kita. Ya, ini adalah aib catatan sejarah yang sangat buruk bagi negara kita. Maka pemerintah harus hadir di sini menyelesaikannya dengan baik. Sorry, Dokter Tifa ketakutan karena sudah dilaporkan. Dokter Tifa ketakutan ya karena sudah dilaporkan sama Pak Jokowi ke kepolisian. Katanya bilang seharusnya itu tidak dimasukkan ke ranah hukum. Lah nek ora dimasukkan ke ranah hukum, kuwi ku malah dadi nek mitnah bolo. Yang nuduh ijazah palsu jantung aman kalian. Dulu ngomongnya tangkap, adili. Giliran udah ada yang lapor, ngomongnya ganti lagi. Itu pasal pengecut. Kalau memang berani, laporkan sendiri dengan atas nama sendiri. Itu baru gentle. Sekarang udah dilaporkan sendiri dengan atas nama sendiri, ganti lagi alasannya. Mau nyubit gak mau dicubit, mau mukul gak mau dipukul, menjarakan gak mau dipenjarakan, mau mengadili tapi gak mau diadili. Ya, itulah cara-cara leceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si dokter mangkrak ya, yang oleh sebagian netizen disebut sebagai dokter Atifu. Hahaha. Saat ini dia bukan hanya sekedar membela diri teman-teman ya, dan ingin lari dari tanggung jawab. Enggak ya, si dokter mangkrak yang satu ini juga sudah mulai gemeteran suaranya. Udah mulai kepecirit ini kayaknya. Paniknya sudah kagak ketulungan lagi ya. Kenapa? Karena teman-temannya bisa beralibi. Oh, kami alpukat ya kan, Mbah Egi korlap kawin kontrak, kami alpukat nggak bisa dituntut. Nah, ini repot ini. Ya kan si dokter mangkrak repot, dirinya siapa gitu. Lalu dia menyebut bahwa dirinya kalangan akademisi, seorang peneliti yang seharusnya juga tidak diadili. Pret. Temannya bilang dirinya adalah alpukat ya kan, yang tidak bisa diadili. Lah ini si dokter mangkrak menyebut dirinya peneliti yang nggak boleh diadili juga. Aduh, semuanya nggak mau diadili tapi maunya mengadili ya kan, memfitnah dan ingin mengadili Jokowi tapi diadili nggak mau. Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kami para akademisi, orang-orang peneliti seperti ini istilahnya dilaporkan lah ya gitu ya. Dilaporkan, maka disinilah saya mengimbau. Karena saya yakin juga pemerintah sebetulnya sudah memirsa kami gitu ya. Maka kami sampaikan di sini bahwa pemerintah harus hadir. Emang siapa? Selesaikan ini secara beyond law, beyond science ya. Kenapa? Karena ini adalah aib dari negara kita. Ya, ini adalah aib catatan sejarah yang sangat buruk bagi negara kita. Maka pemerintah harus hadir di sini menyelesaikannya dengan baik. Sorry,
Saya tertarik ya dengan caption yang ditulis oleh netizen di badan videonya di bagian depan tadi ya. Kok sampai gemetar gitu katanya. Dilaporkan Jokowi, Dokter Mangkrak minta bantuan pemerintah untuk mediasi, cari solusi terbaik. Hah? Aduh, nggak sesuai dengan omonganmu, hei Dokter Mangkrak, ya kan. Tuh dengerin tadi katanya Prabowo. Emang ente sape? Lanjut. Saya ingin mengatakan satu hal dengan jernih. Kebenaran tidak bisa dikriminalisasi. Kita hidup di negeri hukum, tapi hukum harus berpihak pada nurani dan akal sehat. Saya tidak sedang menyerang siapapun, saya hanya mengajukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban untuk didengar seluruh rakyat Indonesia. Sekarang ketika kami para cendekiawan bertanya tentang sesuatu yang penuh kejanggalan secara ilmiah, kami dilaporkan oleh orang yang kami harapkan memberikan jawaban secara bertanggung jawab. Ternyata kami dipolisikan. Pertanyaan saya berikutnya, apakah kita masih punya ruang untuk bertanya atau semua harus dibungkam? Saya siap hadapi semua ini, bukan karena saya kuat, tapi karena saya percaya kebenaran selalu punya jalan untuk menang. Aduh, panik jir katanya. Mudah-mudahan saja ya backsound-nya tidak terkena copyright ya, sehingga biar kita itu bisa merasakan itu curhatan Dokter Mangkrak ini dengan sangat meresapi gitu loh, sambil sedikit terenyuh begitu. Mudah-mudahan saja gitu loh. Soalnya kalau kena copyright nanti diganti dengan suara orang yang tidak jelas ya. Lanjut. Mau nyubit nggak mau dicubit, mau mukul nggak mau dipukul, menjarakan nggak mau dipenjarakan, mau mengadili tapi nggak mau diadili. Ya, itulah cara-cara leceng. Nah, ini adalah sebuah analogi yang menurut saya sangat tepat ya. Mau nyubit nggak mau dicubit ya, mau memfitnah tapi nggak mau difitnah ya, memang nggak boleh ya. Inginnya mengadili tetapi nggak mau diadili ya kan. Gimana ceritanya itu? Maunya nyubit, dicubit nggak mau. Aduh, udah pulangin aja lah. Pulangin ke negara asal leluhurnya. Ini udah nggak bisa ketolong ini ya. Lanjut. Dokter Tifa ketakutan karena sudah dilaporkan. Dokter Tifa ketakutan ya karena sudah dilaporkan sama Pak Jokowi ke kepolisian. Katanya bilang seharusnya itu tidak dimasukkan ke ranah hukum. Lah nek ora dimasukkan ke ranah hukum, kuwi iku malah dadi nek mitnah bolo. Pak Jokowi itu sabarnya minta ampun. Kalau kalian itu udah bacot kebangetan. Ya, 1 Dokter Tifa, 2 Roy Suryo, 3 Amin Renges. Keempat siapa? Tuh Pak Banteng. Sama itu. Kenapa sih kalian itu kok dulu Pak Presiden diam, kamu masih ngoceh aja. Sekarang apa? Kamu ketakutkan, udah dilaporkan ke ranah hukum. Nangis kau sekarang. Seharusnya itu tidak dimasukkan ke ranah hukum. Takut. Wah, habis lempar batu kok sembunyi tangan. Iku jenenge wani silit wedi rai. Beraninya cuma di belakang, di depan nggak berani. Kelojotan kan kalian. Siap-siap pakai baju oranye ya, pakai baju COD Shopee. Paham ya, Dokter Mangkrak ya. Kalau nggak dibawa ke ranah hukum, kalian itu cocotmu itu, congormu itu nggak akan diam. Malah ndadi katanya netizen barusan. Paham? Kalau tambah ndadi itu tambah menjadi-jadi. Udah berapa tahun sih Jokowi ini dituduh ijazahnya palsu? Udah ribuan tahun kalian nggak pernah diam ya kan? Akhirnya apa? Itu dimanfaatkan oleh semakin banyak orang yang memanfaatkan ya, terutama lawan politik Pak Jokowi gitu loh. Mereka menggelontorkan dananya sebagai aktor intelektual ya untuk menggerakkan ya kalian-kalian itu agar ya menuduh ijazah Jokowi palsu sehingga bisa menggerakkan opini publik. Ya kalau nggak dibawa ke ranah hukum, nggak mandek-mandek kalian ini, ya toh? Iyalah, lanjut. Yang nuduh ijazah palsu jantung aman kalian.
Dulu ngomongnya tangkap, adili. Giliran udah ada yang lapor, ngomongnya ganti lagi. Itu pasal pengecut. Kalau memang berani, laporkan sendiri dengan atas nama sendiri. Itu baru gentle. Sekarang udah dilaporkan sendiri dengan atas nama sendiri, ganti lagi alasannya. Ya kan saya nemu itu dari media X, berarti yang salah itu yang pertama ngupload. Bambang Pacul kan juga pernah ngomong, jangan pernah lawan orang baik dan orang cantik, hancur sendiri kalian. Sekarang kalian merasakan kan di tepi jurang, di tepi kehancuran kalian. Tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Salam Gigis. Gimana? Yang menuduh ijazah palsu jantung kalian aman ya kan? Ini jujur ya teman-teman ya, jujur nih. Dan teman-teman saya yakin juga merasakan hal yang sama ya. Setelah para penuduh ijazah palsu Jokowi dipolisikan ya, walaupun jumlahnya nggak banyak ini ya, masih kader sudrun-sudrun elitnya ya, 4, 5 atau 6 begitu ya saat ini yang dilaporkan oleh Pak Jokowi begitu ya. Nah, tiba-tiba di media sosial itu orang yang selama ini ya anak-anak wabah ya kan, anak-anak kebo dari RT 16 dan sama RT 24 yang suka menuduh ijazah Jokowi palsu, ngilang semua. Ngilang nggak tahu ngilang kemana. Aduh, lanjut. Bukan minta maaf doang, kecuali Bapak nggak menuduh, Bapak bertanya. Bapak kan sudah menuduh, teriak-teriak Jokowi jelas ijazah palsu, 1000 miliar % ijazah palsu, bla 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 bla. Konsekuensinya bukan minta maaf, Pak, dipenjara. Ya iyalah, dipolisikan, minta maaf, cari solusi terbaik, minta tolong ke pemerintah. Emang ente sape? Hah? Kalau minta maaf itu kalau kesalahan teknis ya kan, khilaf ya kan, tidak disengaja. Lah ini menuduh dengan cara terang-terangan. Udah dikasih nasihat sama Pak Jokowi, hentikan karena saya punya ijazah asli. Masih aja fitnah sana sini. Begitu dilaporin mau minta maaf, enak aja loh. Lanjut. Ini pesan untuk mantan presiden tercinta ya, Bapak Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Pak, ini pesan ya Pak ya, jangan sampai Bapak sudah laporan ke Polda yang akhirnya berdamai. Apalagi itu manusia-manusia yang Bapak laporkan itu minta maaf atau apapun klarifikasi, tolong jangan dimaafkan. Apalagi selevel mantan menteri yang seharusnya dia membawa ketertiban di masyarakat atau di sosial media, tapi malah dia yang bikin onar di sosial media. Roy Suryo itu harus diproses. Juga yang mengaku sebagai dokter. Seharusnya kalau memang ada ketidakhappyan, tidak bahagia atau dendam pribadi dengan Pak Jokowi dan keluarganya, tidak membuat keonaran di sosial media. Karena ini akan menjadi dampak yang buruk kepada masyarakat di depannya. Kenapa? Orang-orang berpendidikan kelakuannya seperti ini. Apalagi sekelas mantan menteri ya, Roy Suryo, kok nggak ada kelasnya gitu, nggak ada bedanya sama orang-orang tak berpendidikan. Kenapa sampai sebegitunya menyerang Pak Jokowi? Sampai ijazahnya pun diubek-ubek. Apakah layak gitu seorang menteri mengubek-ubek ijazah mantan presiden? Coba Pak Roy Suryo, kalau ada tetangga Anda yang meragukan keaslian ijazah Anda, apakah Anda akan semerta-merta menunjukkan ijazah Anda? Seharusnya ininya dipakai, bukan membuat kerancuan, keributan di masyarakat. Pokoknya orang-orang yang sudah dilaporkan itu, 5 orang itu harus diproses.
Jangan sampai itu lepas, jangan sampai kebiasaan kepada masyarakat Indonesia sedikit-sedikit damai. Gak ada kata damai untuk hal-hal kayak gini. Harus diberi pelajaran terhadap orang-orang yang berpendidikan. Kecuali tadi orang-orang yang bodoh, tidak tahu hukum. Nah ini orang-orang yang tahu hukum tapi sengaja membuat keonaran. Maka orang-orang seperti ini harus diberikan hukuman yang berat. Kalau terbukti ini adalah fitnah. Dan by the way, ini kan dulu salah satu orang yang dilaporkan ini adalah mantan menteri olahraga ya. Yang katanya dia dari Wisma Atlet atau dari mana itu ya, bawa panci-panci segala. Itu tolong dicek pancinya udah dibalikin apa belum. Jangan sibuk ngurusin ijazah Pak Jokowi. Urus itu panci, udah dibalikin apa belum. Kalau memang ijazah Pak Jokowi palsu ya, sejak dia seleksi menjadi pejabat negara, pejabat publik, harusnya kan itu ketahuan. Karena seleksi untuk masuk CPNS saja itu sangat ketat. Semua ijazah dicek. Apalagi selevel presiden. Ini kok udah selesai menjabat jadi presiden 10 tahun dengan hasil kerja yang nyata, diakui di seluruh dunia. Tiba-tiba ada Roy Suryo yang bermasalah sama panci. Bisa-bisanya ngungkit-ngungkit ijazah Pak Presiden. Ada dendam apa Anda dengan Pak Presiden ini? Kenapa sampai sebegitunya ngulik-ngulik? Betul ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak-mbak barusan ya. Pak Jokowi jangan mau memberikan maaf ya. Iya, biarin mereka semuanya ya. Dan saya berharap bukan hanya 4, 5, 6 orang. Saya berharap semua anak wabah yang suka menyebarkan hoax di media sosial ya, yang suka mencaci maki Anda termasuk Mas Gibran dan juga keluarga Anda ya, terkait ijazah palsu, merusak konstitusi dan lain sebagainya. Laporkan semuanya ya. Ya, seperti si Roti Gulung, kemudian si siapa itu, si Ferry siapa itu ya, seorang dosen itu. Laporkan semuanya karena mereka suka menyebarkan hoax ya. Jangan mau mereka minta maaf. Nggak ada istilah mediasi itu nggak ada. Kalau sudah seperti ini ya, perkarakan ke meja hukum ya, biar mereka tahu rasa. Kalau perlu, saya berharap pemerintah membuat PP ya, memulangkan mereka ke negeri asal leluhurnya sana ya. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang berharap agar Jokowi tidak memaafkan para pemfitnah ijazah palsu. Ya, saya sangat sepakat sependapat ya dengan saran netizen tersebut ya. Biarkan orang-orang yang selama ini suka keluar-keluar menuduh ijazah Jokowi palsu itu memetik hasil dari perbuatannya ya. Termasuk si dokter Sengklek yang sok tahu, yaitu dokter Mangkrak ya, yang ternyata ijazah doktornya palsu, yang di bagian depan tadi sudah kita lihat bareng-bareng. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.